Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, hari yang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Alhamdulillah, sebentar lagi buka bersama. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah kajian kita, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan seluruhnya kita ikhlaskan hanya karena Allah atas dorongan iman. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman yang ke-8. Kalau jenengan belum ada kitab seperti ini, jenengan buka surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Al-An'am bukan Al-Maidah, Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153. Surah Al-An'am. Ketemu? Itu tadi mukadimah tentang ayat-ayat Ramadan. Sekarang masuk bab tauhid. Kalau sudah ketemu, monggo dibaca. Kalau wajoning ayat rumiyin,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ketemu, Bun? Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Monggo terjemahnya. Langsung 3 ayat terjemahnya. Marilah membacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhan, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang, ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sedikit hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak menimbulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-berai kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Iya, 3 ayat dalam surah Al-An'am. Di Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Iya, pertama kali katakanlah Muhammad kon ngomong nang sapa ya nanggone umat manusia, marilah kubacakan apa yang dikabarkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ya ini loh, mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Tak dipahami. Mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kita berdoa memohon hanya kepada Allah. Maka jangan sampai kita itu berdoa memohon kepada sesuatu yang selain Allah. Sekarang kalau kita minta sesuatu kepada yang selain Allah,
itu jelas hukumnya musyrik ya. Itu termasuk pembatal syahadat, termasuk pembatal Islam, termasuk pembatal iman. Kalau sudah meminta kepada yang selain Allah. Kecuali kalau minta sesuatu kepada manusia dan manusia itu bisa melakukannya. Umpamanya saya ngomong sama Mas Irul. Mas Irul, tolong ambilkan kitab itu bawa ke sini. Dia bisa melakukan. Boleh loh ya. Yang tidak boleh itu saya minta kepada Mas Irul tak kongkon gotong ke Masjid Mujahidin tak kon mindah nanggone podo. Kan jelas dia itu tidak mampu untuk melakukannya. Itu sudah bukan kapasitas. Minta sesuatu kepada Allah ini mutlak boleh ya. Minta apapun dibolehkan kepada Allah itu loh. Terus tidak boleh kita sampai meminta sesuatu di samping minta kepada Allah juga minta kepada yang selain Allah. Apa ya contohnya? Contohnya saya nggoning acara bersih desa. Apa bersih desa itu? Sedekah. Aku di situ baca tahlil, terus baca doa memohon kepada Allah. Tapi niate wong-wong gawe tumpeng iku supaya danyang kang bau reksa desa Wonosalam iki. Padahal yang dibaca doanya doa tolak balak, minta kepada Allah. Tapi carane tidak seperti yang Allah syariatkan. Ini berarti minta di samping minta kepada Allah, minta kepada yang selain Allah. Kalau ayatnya tadi mengatakan jangan sampai kamu menyekutukan sesuatu apapun kepadanya. Kita nggak boleh mensejajarkan apapun kepada Allah. Contohnya nyembelih sapi korban. Bismillahi wabi Rasulillah. Ini bahaya ya. Di samping menyebut nama Allah juga menyebut nama yang selain Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Berarti di samping minta kepada Allah juga minta kepada yang selain Allah. Jadi ayatnya tadi Allah firmankan qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a alla tusyriku ing yen to aja sampi nyekutokake nira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing apa wae, apapun saja jangan kamu sekutukan dengan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita harus berbuat baik. Baik orang tua kita masih hidup, masih waras wiris sehat walafiat, atau orang tua kita ini sudah tua renta, lebih-lebih sakit-sakitan. Ataupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Dari situ mungkin saya ada salah ngomong atau jenengan
ada yang perlu dibahas tentang ayat Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun saja. Gimana? Nggih, terus pundi? Enggak. Makanan itu kan semuanya dihalalkan oleh Allah ya, kecuali yang diharamkan. Lebih-lebih ini tadi jelas enggak ada niatan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, enggak ada. Boleh. Sing enggak oleh kan musyriknya itu loh. Ya. Muncul pertanyaan. Kira-kira wong Jawa iki apa iso ya? Nggawa tumpeng terus niate gak minta menyang sing bau reksa desa Wonosalam. Kira-kira apa iso ya? Melepaskan keyakinan itu loh. Jadi keyakinannya ini kalau memang tidak ada aman. Ya, aman. Kemudian kalau tumpeng ini biasanya ya nggak bisa dilepaskan dari kemusyrikan. Saiki apa jenenging pitik lancur iku digodhog utuh. Apa tujuannya? Engkung. Masuk lali yang namanya Eyang Bathara Karang. Ingat tak Mas Yan? Iya. Itu sebetulnya kan asal mula yang ditumbalkan oleh Eyang Bathara Karang itu wanita-wanita yang setelah dizinai. Karena dia itu gak bisa mukso apa mukso ya. Akhirnya terus wanita-wanita itu ditumbalkan. Dibakar kabeh. Terus awake dhewe melok-melok nglakoni kaya Bathara Karang niku. Padahal tujuannya Bathara Karang ini jelas tidak ada tuntunan yang dilakukan dari syariat, tidak ada sama sekali. Itu aturan-aturan mereka. Jadi nyembelihnya saja iki niate wis apa? Niate wis ngono iku. Ngono iku piye ya diomongno nang nggone Mbah Yai sing ngimami tahlil utawa sing ngujubke masalah apa jenenge? Akhirnya diujubke tenang derek kasumrapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar. Danyang kang bau reksa desa. Coba. Itu bisa lepas enggak kira-kira? Ditingkatkan lagi, syirik itu tidak hanya sebatas ucapan. Ada syirik sebangsa ucapan, ada syirik sebangsa keyakinan, ada syirik yang sebangsa perbuatan. Gimana? Jadi nanti kalau mengadakan itu, tolong dibaca sebelum mengadakan surah An-Nahl, yakni surah yang ke-16 ayat yang ke-106. Iya. Nanti gak sekarang. Arep ngadakno iku diwaca ayatnya. Oh. Ternyata syirik iku
iso mikur ucapan tok, iso mikur keyakinan tok, iso mikur perbuatan tok. Iya. Jadi sama dengan nanti Idul Fitri hari ke-7 ono istilah apa? Kupatan. Oh, ono salam gak ada ya? Betul-betul benar kupatan. Ini kalau niatannya itu ya rada angel. Nenek kupatan pas dino iku ya angel. Ini satu misal ya. Jadi sebetulnya makanan ini kan nggak ada yang haram kecuali yang Allah sebutkan. Yang Allah haramkan kan hanya hurimat alaikumul maitatu, satu. Yang kedua wadamu. Yang ketiga walahmul khinjir. Yang keempat wama uhilla li ghairillahi bih. Menyembelih sesuatu yang tujuannya tidak karena Allah. Nyembelih ayam lancur tadi terus arepe digodhog utuh jenenge ingkung. Itu nyembelih iku mang sesuai dengan syariat Allah apa nyembelih iku mang krana kepingin diwaca karo sing ngujubke derek Kasumerapana bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos. Ya, ini lho. Dadi nek niatane nyembelih wis dinggedanyang ya wis. Jadi yang namanya takwa itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semua ya. Jadi tadi nyembelih nek wis niate tidak krana Allah wa ma uhilla li ghairillahi bi. Penyembelihan apapun ini kalau li ghairillahi bi jadinya musyrik. Terus pun bisa dipahami. Dalan mriki lho tikungan kok angker. Wong gampang. Terus tiba-tiba dek iku kepingin sesaji karo laler. Lalere dicites. Niate iki mang sesaji nanggone demit sing jaga nenggone tikungan. Terus demitnya disebut mbah. Mbah derek langkung mbah. Iki sudah musyrik dan syiriknya syirik besar. Jadi penyembelihan apapun ini kalau uhilla li ghairillah, menyembelihnya tidak karena Allah, ini masalah. Sekarang nenggone jagalan. Jagalan ini jelas nyembelihnya nek wis mari ngono digonang pasar dijual. Loh, ini jelas dibolehkan karena syariatnya adalah jualan untuk cari nafkah, bukan krono demit sing bau reksa tadi, bukan. Kembali kepada pertanyaan tadi kan makan-makan. Boleh ya, makan-makan. Sing gak oleh nek ngepas-ngepasno nanggoning pas dinaning kudu dina iku. Krana iku dina geblaking mbah kagunge umpamane lho ya, apa geblake ya. Iki yang jadi masalah di situ. Karena di sini jelas sekali Allah nyatakan wala tusyrik apa tadi? Syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Sekarang tadi kan wis nggak ada kaitannya dengan itu, boleh kan ya makan apapun boleh. Yang penting sembelihannya itu tadi diniatkan krono Allah. Jadi wis gak ono kaitannya karo danyang sing bau reksa.
Nek si dikait-kaitno karo danyang sing bau reksa, jangankan kok pitik, laler saja. Aku gak duwe duit gitu ku ayam digawe ingkung digawe tumpeng, aku duwene isone aku mek korban laler. Lalere dicites. Niatannya itu sudah apa meneh sampai ingkung. Nek eruh ngene sok ben kira-kira jenengan senajan pingenane enak mangan ingkung. Sok ben kira-kira wis gak wani, Mam. Masalahe ingkung iku mang wong sing nyembelih sing arepe gawe tumpeng itu kan nggak bisa ya dikongkon ngelepaske tekok keyakinan nenek moyang itu. Gimana? Sik rada angel ditampa? Ayatnya diwaca mana? Di sini jelas Allah firmankan, Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad, "Qul ta'alau ujluma." Muhammad, katakan kepada mereka, "Ta'alau ujluma harrama rabbukum alaikum." Aku bacakan apa-apa yang telah Allah kabarkan, Allah haramkan kepada kalian. Allah tusriku bi syai'a, yaiku ojo sampai kon niku pisan-pisan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tusriku bi syai'a. Itu ya intinya ya. Musyrik itu kan menyekutukan ya, mensejajarkan bahwa selain Allah ada yang bisa mengabulkan permohonan kita. Ini namanya menyekutukan. Mensejajarkan Allah dengan yang selain Allah, contohnya minta gak payu-payu rabi umpamane terus nanggone kuburan minta nanggone penghuni kubur. Wong sing dikubur itu lho dimintai supaya iso ndang cepet ketemu jodone. Padahal di kita nenek moyang kita ngomong sing jenenging jodoh rezeki mati. Itu njaluk rezeki juga nanggone apa istilahnya pepunden. Ya. Yang kayak gini Masya Allah jumlahnya itu masih banyak sekali. Ya. Kalau mereka nggak ngaku Islam nggak masalah. Memang keyakinannya mereka seperti itu. Agama mereka memang itu. Nah tapi kalau mengaku Islam tapi melakukan itu setelah ditanya, ya, dinasehati jangan minta kepada yang selain Allah. Aku wis bolak-balik njaluk nang Allah tapi gak dikabul-kabulke. Akhirnya mencari sesembahan yang selain Allah. Maksudnya meminta itu loh, minta kepada yang selain Allah itu berarti kan mencari sesembahan atau menjadikan sesuatu disamakan dengan, disekutukan dengan Allah, disejajarkan dengan Allah. Gimana? Ibu-ibu terus pundi? Ngomong kula bulet napa saged difahami? Ya, ini ya Allah nyatakan Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun saja. Kembali itu tadi kan mangan-mangan lah judulnya. Jelas nggak masalah, nggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan, sing gawe engkung belai pitik mang niate piye itu. Terus contohnya tekok Nabi kita itu bagaimana? Itu ya. Nah. Lah ya nek sing bakul mang niatin niku mang niat memang gawe ayam bakar tidak ada niatan ingkung itu enggak masalah.
enggak masalah. Ya. Jadi kalau memang itu dodol ayam bakar tidak ada kaitannya dengan itu enggak masalah. Nek wis dikaitno itu yang jadi masalah. Baik mengkaitkan saat menyembelih itu wis ana niate arepe digawe. Nah, iku mang sing bahaya niate bakule iku mang memusyrikkan pembeli-pembeli bahaya mana? Berarti sembelihannya kan tidak halal. Karena wama uhilla li ghairillahi bih. Sesembelihan apapun yang itu tidak karena syariat Allah, tidak karena petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Sing tuku ya sah-sah saja. Tapi ya nek wis ketok ingkung kaya ngono biyen diperuntukkan seperti itu perlu nanya nanggone bakule mboten. Sesembelihannya itu bagaimana? Nek sing nyembelih walah Mas wong aku wong jenengin bakul. Jadi aku timbangane tak bakar situk-situk, tak bakar utuh bar ngono dirisi dadi akeh. Cepet bakare. Beda lagi loh ya. Dengan niatan saat nyembelih terus didadek ngono dadekno tumpeng sudah jadi sesaji kan? Iya, nek wis dadi sesaji itu sudah jadi berarti sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sudah menyekutukan sesuatu dengan Allah padahal tidak diperbolehkan di sini kalimatnya alla tusyriku bihi syai'a. Masih 37 ya? 37 menit. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi memang nungguin jero kene iku tuwipis sekali. Itu tadi lho ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niku nek kula panjenengan mboten ngati-ngati biasanya gampang sekali keblondrok. Lah ngati-ngati nek gak ono ngelmune ya kadang-kadang perasaannya bener berarti orang ngati-ngati nek gak ono ilmune. Makanya namanya ngaji ini sangat dan amat diwajibkan. Dan ibadah ngaji ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa. Wong tua kepingin pinter terus makil no anak nggak bisa. Anak kepingin pinter gak bisa bapakku wis kiai, aku pengen diceluk Gus man. Gak ngaji yuk goblok mana. Akhirnya bapak meninggal, krono gak iso ngaji. Dijak wiritan tok masalahnya ngaji gak iso ya akhirnya ujung-ujungnya ya penipuan dan pembodohan. Ini tetap angka ilmu ini harus sama-sama kita pahami, terutama ayat yang Allah firmankan alla tusyriku bihi syai'a. Tidak sampai ini karena yang selain Allah kaitannya dengan nyawa walaupun nyawanya laler. Nyawa lalat sekalipun niatannya membunuh ini digawe tumbal. Karena aku kepingin liwat jur selamat. Terus nyites laler dhisik terus baru berani nek gurung gawe sesajen, gawe tumbal. Jenenge laler gak wani liwat. Karena kemampuannya mekur nyitus laler gak iso gawe tumbal manusia. Tumbal itu sebetulnya kan memang sebelum dirubah macam-macam itu kan berupa manusia kan. Ingkung tadi itu asalnya manusia. Yang lucu mana golekan saiki. Padahal dulunya itu betul-betul bayi beneran yang dibuat
tumbal itu. Sekarang yang ditanam itu kan balikan. Itu jelas niatannya itu sudah membuat sesaji, sudah menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu. Loh, sudah maghrib. Kita baca doa berbuka dulu. Ya, zahabat doma'u wabtallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.